Sungguh besar pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Terlalu besar, terlalu dalam untuk kami mengerti betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa. Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku,
selami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu buat kami. Kami bersyukur dan bangga Tuhan, mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau luar biasa Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu di dalam anugerah dan perkenanan Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan saudara yang terus berkata, Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah keselamatanku, Tuhanlah yang menuntun langkah kehidupanku. Maka pasti penyediaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan kembali dari firman Tuhan, dari kitab Bilangan. Bilangan pasal yang kelima, dari pasal 1 sampai pasal 31, dapat kita bagi sama-sama dalam 3 bagian besar. Pasal 5 ayat 1 sampai yang keempat, itu menunjukkan satu tema, satu subtema mengenai meninggalkan kenajisan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepada Musa seperti ini, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang menderita penyakit kulit menajiskan, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan perkemahan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saat itu umat Israel, tidak semua orang Israel itu prajurit. Tidak semua orang Israel juga sebagai imam. Tetapi rupanya Tuhan memberikan satu tanggung jawab kepada setiap pribadi, kepada setiap individu. Apa itu? Tidak boleh ada kenajisan. Ada tanggung jawab bagaimana selalu hidupnya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa satu hal, walaupun dia bukan seorang imam, walaupun dia bukan seorang prajurit, umat Israel diminta oleh Tuhan untuk bertanggung jawab secara pribadi untuk tidak menajiskan hidupnya, untuk bertanggung jawab untuk hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Tanpa kekudusan, Tuhan tidak dapat memberkati bangsa Israel saat itu dengan kemenangan. Dan mungkin kita berpikir bahwa kita mungkin sekarang kan kita udah gak lagi ada peperangan. Jangan salah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang mengalami peperangan rohani, peperangan terhadap roh-roh jahat di udara, peperangan rohani yang setiap kali kita hadapi. Dan Tuhan menginginkan kita mengalami kemenangan dari peperangan rohani hari demi hari. Kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk terus kita melakukan peperangan ini dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menginginkan, ayo jaga kehidupan kita, hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan menjaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka saat peperangan itu terjadi, Tuhan izinkan setiap kali terjadi, kita akan meraih kemenangan karena Tuhan ada di pihak kita. Hal yang kedua dari Bilangan 5 ini adalah dari pasal 5 ayat 5 sampai 10 tentang membayar kesalahan. Dikatakan di situ, jika prajurit tidak setia satu sama lain, bagaimana mereka bisa mengalahkan musuh? Di ayat 6 berbicaralah kepada orang Israel, kata Tuhan, apabila seorang laki-laki atau perempuan berbuat dosa terhadap sesama manusia dan karena itu berlaku tidak setia terhadap Tuhan, maka orang itu bersalah. Rupanya seseorang tidak cukup hanya mengakui dosa, tidak cukup untuk hanya mengakui bahwa ya saya salah, tetapi dia harus membayar kesalahannya. Umat Tuhan diingatkan, kita semua diingatkan oleh Tuhan untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari para imam saat itu, sebab pelayan mereka memang sangat penting untuk membawa umatnya, umat Israel membawa kemenangan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sebagai individu harus patuh mematuhi apa yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan berkata, kamu ada kesalahan hari ini, mari kita mengakui di hadapan Tuhan. Tapi tidak sekedar mengakui, kita bertobat. Kita tidak lagi melakukan kesalahan yang kita sudah akui di hadapan Tuhan. Kita mau membayar kesalahan itu dengan apa? Tindakan kita yang berbalik dari kejahatan kepada kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh
membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang terakhir, bagian yang ketiga dari pasal 5 pasal ayat 11-31 itu tentang membuktikan perkara. Bagaimana tentang hubungan pernikahan terjadi. Kita melihat di sini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat menghargai pernikahan. Dan Tuhan ingin di dalam pernikahan yang terjadi adalah hubungan yang kudus di hadapan Tuhan. Tidak ada perzinahan, tidak ada perselingkuhan di dalam pernikahan tersebut. Dan dikatakan di sini kita mau memiliki satu hal bahwa hubungan pernikahan ini seperti hubungan Tuhan dengan umatnya. Oleh karena itu kita tetap memiliki satu ketetapan di dalam hati kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha melihat, kepada siapa satu hari kelak kita sama-sama akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan pernikahan saudara? Adakah pernikahan saudara pernikahan yang kudus yang memuliakan Tuhan? Kalau ada kenajisan, mari saat ini juga kita bertobat di hadapan Tuhan. Kembali pulih hubungan suami istri dengan kasih Tuhan yang melimpah, sehingga tidak ada sesuatu yang menajiskan di dalam hubungan pernikahan kita. Itulah yang boleh kita pelajari dalam kitab Bilangan ini. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan singkapkan. Satu kuncinya, kekudusan yang Tuhan inginkan dari kehidupan setiap pribadi, saudara dan saya memiliki tanggung jawab di mana satu kali kelak kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan tahta Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mendapatkan satu hal kembali, bagaimana Tuhan menginginkan hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang mempersembahkan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Berkati setiap pernikahan, Engkau yang memberkati, memulihkan setiap hubungan-hubungan yang ada, sehingga di dalam semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus memampukan kami melakukan setiap firman yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bilangan 5. Peraturan mengenai orang-orang yang najis. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel, supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan, baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi, keluar tempat perkemahan haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka." Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat orang Israel. Peraturan mengenai penebusan salah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan, dan adalah bagian imam, belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri, hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Hukum mengenai perkara cemburuan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu, dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, dia tidak kedapatan, dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam. Dan orang itu harus membawa persembahan, karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak dan yang tidak dibubuhinya kemenyan. Karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu,
sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, "Jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu, oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu, dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu, sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu, untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu." Dan haruslah perempuan itu berkata, "Amin, amin." Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas, dan menghapusnya dengan air pahit itu, dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu mengunjukkannya ke hadapan Tuhan, dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu, sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah, kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya, dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan, kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya, atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki, sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya.